Syukur dan terima kasih pada malam hari ini kita boleh berkumpul. Yang saya lihat di sini ya hanya ada 3 orang yang on cam. Kalau misalnya yang lain boleh on cam, saya undang Bapak Ibu saudara sekalian untuk boleh menyalakan kameranya supaya saya boleh melihat wajah bahagia dari mungkin penatnya pekerjaan pada eh, sepanjang hari ini. Baik, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu saudara sekalian untuk kita boleh kembali lagi bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada malam hari Sabat-Mu yang suci ini ya Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena setiap perlindungan-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, agar kiranya firman-Mu saja yang boleh bertahta dalam hati dan pikiran kami. Ampunkan ya Tuhan dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baik, saya izin untuk share screen. Oke, sudah terlihat ya. Baik, pada hari Sabat ini, pada malam Vesper kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari seri pelajaran dalam buku Amanat kepada Orang Muda, dan kita pada saat ini tiba pada pasal yang ke-105. Sudah cukup panjang kita membahas pelajaran amanat kepada orang muda. Kita sudah mencapai ke pasal 100 lebih. Dan pada pasal 105 ini kita akan merenungkan satu hal dengan judul memuaskan diri sendiri. Ini saya berikan tanda tanya di sini, ya. Memuaskan diri sendiri. Ya. Jadi sebagai orang muda, ya, sudah sangat sering sekali, ya, kita sebagai orang muda, terutama juga saya, itu hidup untuk menyenangkan diri kita sendiri. Jadi setelah kita melakukan pekerjaan kita, setelah kita melakukan segala hal yang menjadi kewajiban kita, baik itu di kampus, baik itu di pekerjaan kita, baik itu di sekolah kita, atau dimanapun kita berada, ya, sudah menjadi kebiasaan kita untuk memberikan kepada diri kita yang kita sering sebut sekarang itu self reward, ya, atau hadiah kepada diri kita sendiri sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada kita, ya. Kita mungkin akan menghabiskan waktu, ya, bisa dibilang kalau zaman anak-anak sekarang bisa dibilang healing, ya. Nah, terkadang self reward ini, ya, atau healing ini biasanya mengeluarkan biaya yang ternyata kalau dihitung-hitung itu cukup besar untuk dikatakan sebagai sebuah healing. Ya. Pada gambar di depan Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, sudah seberapa sering kita ataupun juga saya sebagai orang muda pergi ke tempat nongkrong seperti ini, ya. Mungkin hanya sekedar untuk bercengkrama dengan teman, ataupun kita habis berkuliah, atau kita mungkin habis bersekolah, ataupun kita mungkin habis melakukan pekerjaan kita mungkin tidak langsung pulang ke rumah untuk istirahat, tapi kita mampir dulu ke satu tempat yang kita ingin datangi, ya, kita beli makanan, kita beli minuman di situ, ya, dan kita pun menghabiskan waktu di sana. Ya. Atau sudah seberapa sering kita datang ke toko favorit kita, baik itu online, ya, di shopping di HP kita, maupun offline kita datang ke tempat-tempat favorit belanja kita, ya. Dan pada saat kita datang ke sana ataupun kita nge-scroll di HP kita, ya, berapa banyak barang yang sudah kita beli untuk kita boleh memuaskan diri kita. Terkadang ketika kita ingin memberikan kepada diri kita sendiri sebuah penghargaan atas kerja keras kita, terkadang kita lupa akan batas kita, terutama saya sebagai orang muda. Ya. Perlu kita sadari, ya, bahwa
hal ini atau fenomena self reward ini ya terkadang sering membuat kita lupa bagaimana cara Tuhan memberikan kepada kita hidup yang hemat, seperti yang Tuhan telah ajarkan kepada kita pada ajaran amanat kepada orang muda pada pasal sebelumnya. Menjadi hal yang sangat sulit kepada kita sebagai orang muda kalau kita ingin memberikan segelintir uang sedikit saja untuk melakukan healing. Terkadang kita harus mengeluarkan uang dengan jumlah yang begitu fantastis untuk kita dengan tanda kutip memuaskan diri kita. Dan terkadang batas tersebut kita langgar. Dan terkadang kita lupa bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita boleh hidup tertata dengan rapi. Terutama kepada kita semua yang mengaku diri kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Di dalam buku Amanat kepada Orang Muda, di halaman 296 mengatakan, mereka yang sudah mengambil bagian dalam upacara permandian suci berarti sudah berjanji akan mencahari perkara-perkara yang di atas, di tempat Kristus bersemayam di kanan Allah, sudah berjanji akan bekerja dengan tekun untuk keselamatan orang-orang berdosa. Ketika kita menerima juru selamat kita sebagai juru selamat pribadi kita pada saat kita dibaptis, pada saat yang bersamaan kita mengikat sebuah kontrak dengan Tuhan kita. Kita dipanggil untuk menjadi pewarta Injilnya. Kita mengikat janji bersama dengan Tuhan bahwa selama kita hidup di bawah bendera upacara permandian suci kita, di bawah bendera kebenaran Kristus, di bawah baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka artinya kita hidup di dalam umur kita saat ini sebagai duta besar surga dimanapun kita berada, baik itu di sekolah, di tempat pekerjaan kita, ataupun dimanapun kita berada. Berkat yang dipercayakan kepada kita, yang Tuhan berikan kepada kita dengan penuh kasih, Tuhan harapkan agar kita melalui berkat tadi boleh menjadi saluran berkat kepada orang lain. Tuhan memilih kita menjadi saluran berkat-Nya, dan kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjawab panggilan Tuhan dengan sepenuh hati. Oleh sebab itu, dikatakan bahwa baik kamu makan atau minum, baik barang suatu perbuatanmu, hendaklah kamu melakukan sekalian ini akan kemuliaan Allah. Ada satu pepatah yang mengatakan, how you do anything is how you do everything. Bagaimana cara kamu melakukan suatu hal adalah bagaimana caramu melakukan segala hal. Ketika kita hidup sebagai umat pilihan Allah, ketika kita ditunjuk sebagai duta besar surga, segala hal yang kita lakukan adalah sebuah cerminan tentang hal yang kita percayai. Ketika kita melakukan hal yang kecil pun, baik itu secara sederhana saja, mungkin makan, mungkin minum, mungkin cara kita menyapa orang, mungkin cara kita berkata chat dengan orang, kita merespon orang, kita mungkin mengupload di media sosial kita. Itu semua menjadi cerminan bagaimana kita melihat Tuhan pencipta kita. Ketika kita melakukan segala hal untuk kemuliaan Tuhan, dan dengan sadar bahwa kita adalah alat yang Tuhan sedang gunakan untuk pekerjaan yang besar dan agung, maka segala yang kita miliki ini hanya akan kita anggap sebagai sebuah sarana yang bisa Tuhan gunakan untuk membantu pekerjaan Tuhan di sekitar kita.
Kita akan menggunakan apa yang kita miliki. Kita akan menggunakan tenaga kita, waktu kita, energi kita, pikiran kita. Bahkan apa yang menjadi milik kepunyaan kita, apabila kita dengan penuh kesadaran bahwa kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah, maka segala hal tersebut hanyalah akan menjadi suatu hal yang bukan utama di dalam kehidupan kita. Dan itu semua akan menyorot kepada satu tujuan yang mulia, yaitu terselesaikannya pekerjaan agung dan besar yang dimiliki oleh Tuhan. Kebenaran yang Tuhan sudah berikan kepada kita harus dikabarkan kepada dunia. Kita sudah diberi kesempatan untuk menjalankan pekerjaan ini. Kita harus menyebarkan benih kebenaran di tepi segala air. Tuhan meminta kepada kita supaya kita melakukan penyangkalan diri dan pengorbanan. Pada malam hari ini, pada malam Sabat ini, Tuhan memanggil kita untuk membuat sebuah komitmen. Tuhan ingin kita untuk boleh menghidupkan pekerjaan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Melalui pengorbanan dan penyangkalan diri di dalam tiap hari kita. Meskipun kelihatannya usaha yang kita miliki untuk kita boleh membagikan apa yang kita miliki mungkin awalnya sulit. Tetapi ketika kita melihat kepada guru kita, kepada juru selamat kita dipanggil untuk menyerahkan apa yang kita miliki kepada Tuhan. Karena Tuhan telah menyangkal dan mengorbankan dirinya terlebih dahulu. Firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 2 sampai yang ketiga. Pikirkanlah perkara yang ada di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Tuhan kita, Yesus Kristus, telah memberikan kepada kita sebuah tauladan untuk menjadi pelayan di dalam pekerjaan besar dan agung ini. Kasih Tuhan diberikan kepada kita dengan cuma-cuma, tetapi dengan harga yang begitu besar oleh pengorbanan yang Yesus berikan untuk boleh kita mendapatkan bagian di dalam kerajaan surga. Kasih Tuhan ini pada malam hari ini, saat ini sedang berada di hadapan kita. Dan saat ini menjadi panggilan bagi kita untuk mengikuti jejak guru kita dimanapun kita berada. Ketika kita akan melakukan kegiatan kita, ketika kita mulai menata setiap apa yang menjadi milik kita, Tuhan memanggil kita agar kita boleh menyisihkan apa yang menjadi milik kita untuk membantu pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan segala yang Dia miliki untuk kita dan menjadi panggilan bagi kita untuk kita boleh memberikan apa yang kita miliki untuk pekerjaan bagi kemuliaan dan kepujian bagi nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh mengingatkan kepada kita bahwa segala yang kita miliki saat ini, baik tubuh kita, pikiran kita, apapun yang kita miliki, adalah sarana yang dapat digunakan untuk boleh menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin di dalam kehidupan kita mulai bimbang, kita mulai tidak percaya, kita mulai bingung akan apa yang harus saya lakukan, hal apa yang bisa saya lakukan untuk membantu pekerjaan Tuhan. Marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita, dan di sanalah Tuhan akan menunjukkan kepada kita untuk kita boleh menjadi duta besar surga dimanapun kita berada, hingga kita boleh melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali pada saat Maranatha tiba. Saya bawa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati.